Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita memasuki pelajaran bahasa Inggris dengan topik rare plants atau tanaman langka. Dan di sini yang kita pelajari adalah five rare plants and the fourth one will make you flabbergasted. Atau dalam bahasa Indonesia, 5 tanaman langka dan nomor 4 akan bikin kamu tercengang. Di sini kamu akan belajar tentang yang pertama, how to pronounce it. Gimana cara mengucapkannya. Yang kedua, its meaning in bahasa Indonesia atau artinya dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, how to put it in sentences as a subject and as an object. Atau gimana cara meletakkannya dalam sebuah kalimat sebagai subjek dan sebagai objek. Nah, kita masuk ke tanaman yang pertama. Ada Edelweiss. Kalau dalam bahasa Inggris, cara pengucapannya atau pronunciation-nya adalah Edelweiss. 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 Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya tetap Edelweiss gitu ya. Terus contohnya, contoh peletakannya dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. I see Edelweiss in the mountain. I see Edelweiss in the mountain. Aku melihat Edelweiss di gunung. Ini Edelweiss berada sebagai objek ya. Contoh yang kedua, Edelweiss cannot live in your house. Edelweiss cannot live in your house. Edelweiss nggak bisa hidup di dalam rumah kamu. Ini tanamannya sebagai subjek. Yang kedua ada corpse flower. Corpse flower. Corpse flower atau bunga bangkai. Cara pengucapannya tadi gimana? Corpse flower gitu. Nah, contoh penggunaannya atau peletakannya dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. I don't like the smell of corpse flower. I don't like the smell of corpse flower. Aku nggak suka bau corpse flower atau bunga bangkai. Ini berarti sebagai objek. Kemudian contoh yang kedua, corpse flower is a huge flower. Corpse flower is a huge flower. Bunga bangkai adalah bunga yang besar. Ini sebagai subjek. Benar. Yang ketiga ada Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi. Dan contoh penggunaannya dalam sebuah kalimat adalah sebagai berikut. Ini contoh yang objek. I like the smell of Rafflesia arnoldi. I like the smell of Rafflesia arnoldi. I like the smell of Rafflesia arnoldi. Artinya, aku suka bau bunga Rafflesia arnoldi. Contoh yang kedua, Rafflesia arnoldi is a rare plant. Rafflesia arnoldi is a rare plant. Artinya, Rafflesia arnoldi adalah tanaman yang langka. Yang keempat ada pitcher plant. Apa namanya tadi? Pronunciation-nya gimana? Pitcher plant. Pitcher plant. Atau dalam bahasa Indonesia adalah kantung semar, kantong semar. Cara meletakkannya dalam sebuah kalimat bisa sebagai objek, bisa sebagai subjek. Contoh sebagai objek. We shouldn't eat pitcher plant. We shouldn't eat pitcher plant. Kita nggak seharusnya makan pitcher plant atau kantong semar. Pitcher plant can trap insects. Pitcher plant can trap insects. Pitcher plant atau kantong semar
bisa menjebak serangga gitu. Yang kelima ada black orchid. Black orchid. Black orchid. Atau dalam bahasa Indonesia anggrek hitam. Cara meletakkannya dalam sebuah kalimat gimana? Nah, contoh dalam peletakannya ke dalam kalimat sebagai objek adalah you should protect pitcher plant. You should protect pitcher plant. You should protect pitcher plant. Kamu harus menjaga anggrek hitam. Contoh sebagai subjek, pitcher plant is a beautiful flower. Pitcher plant is a beautiful flower. Anggrek hitam adalah bunga yang sangat, enggak sangat sih, yang indah, bunga yang cantik gitu. Pitcher plant atau anggrek hitam adalah bunga yang cantik. Oke, itulah 5 tanaman langka versi pelajaran bahasa Inggris hari ini. Nah, seperti biasa, aku akan selalu mengingatkan untuk practice makes perfect, yaitu kalau kalian mempraktekkan, kalian akan semakin sempurna bahasa Inggrisnya. Nah, coba buat kalimat dalam bahasa Inggris di kolom komentar dan masukkan salah satu rare plants atau tanaman langka ke dalam kalimat kamu. Sekian pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.